Pemirsa, perempuan muda yang disekap dan dianiaya selama 3 tahun oleh kekasihnya di Bandung, Jawa Barat terluka parah. Diduga wajahnya dirusak kekasihnya, demikian juga dengan penglihatannya. Pelaku buron berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Adik korban YTT, perempuan yang disekap dan dianiaya oleh kekasihnya, berlinang air mata saat menceritakan kondisi sang kakak. Melalui sambungan telepon, sang adik juga menceritakan kisah pilu sang kakak ke pengacara Hotman Paris. Terima kasih banyak udah mau membantu keluarga saya. Dengan adanya bantuan hukum gratis, adik korban berharap sang kakak mendapat keadilan. Saya juga adik korban sampai nggak mengenali wajah kakak saya sendiri gitu, saking hancurnya bukit kepalanya gitu. Terus saya sebagai adik gitu, nggak bisa ngejaga kakak perempuan saya gitu. Merasa gagal saya ngejaga kakak saya yang perempuan itu. Sungguh memilukan, perempuan warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung disekap dan dianiaya oleh kekasihnya. Selama 3 tahun menghilang, keluarga akhirnya menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Tubuh penuh luka dan nyaris kehilangan penglihatannya. Pelaku penganiayaan diduga merupakan kekasih korban. Keluarga pun mengaku kaget lantaran korban berpamitan kerja di Jakarta namun tak ada kabar sejak 3 tahun lalu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Halo, sabar ya. Iya. Terima kasih. Aku dari sini aja. Akan melindungi kamu ya. Amin. Ya. Terima kasih sekali ya. Ya. Iya. Kondisi YTT, korban penganiayaan dan penyekapan di Bandung berangsur membaik. Meski masih lemah, korban bisa berbincang dengan pengacara kondang Hotman Paris melalui panggilan video yang menyatakan bahwa dirinya semangat dan ingin kembali berjualan online. Pemirsa, Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan sadis kekasihnya di Bandung, Jawa Barat masih buron, dan Gubernur Deddy Mulyadi membuat sayembara berhadiah 250 juta rupiah bagi Anda yang menemukan pelaku. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya. Mobil mewah dirusak warga karena dituduh berusaha kabur usai menabrak ojek online. Keluarga pasien mengamuk saat kendaraannya terjaring razia parkir liar di sebuah rumah sakit di Jakarta Barat. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Diduga kabur usai menabrak pengemudi ojol, sebuah mobil mewah ringsek dirusak massa di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pengemudi ojol yang jadi korban tabrak lari harus mendapat perawatan dan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kerusakan parah, mobil mewah ini berjalan lambat hingga mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara kaca bagian depan dan belakang hancur akibat lemparan batu dan kelapa. Bahkan sebuah water barrier tersangkut di bagian depan. Sopir mengaku dituduh menabrak ojol hingga massa mengamuk dan menghancurkan kendaraannya. Dari arah tol sana, di orang itu yang nabrak gua kena motor. Ya tapi nggak usah kabur. Gimana nggak kabur diginiin kayak gini? Sementara warga menyatakan saat sopir melaju di depan kampus Mercu Buana, lalu menabrak ojol hingga ringsek. Akibatnya pemotor terluka dan harus mendapat penanganan medis. Ini tuh mobil keluar dari jalur, papasan nih adu banteng dengan motor Grab. Grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road. Usai kejadian, polisi berusaha meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dinilai telah merampas hak pengguna jalan karena parkir di badan jalan, parkir liar di depan Rumah Sakit Hermina Kalideres, Jakarta Barat dirazia petugas. Keluarga pasien panik dan protes ke petugas saat melihat motornya hendak diangkut ke atas truk. Masalahnya bukan apa suami saya di dalam. Suami saya baru masuk. Seorang mama yang merupakan keluarga pasien ini ngamuk saat motornya yang terparkir di bahu jalan diangkut di depan Rumah Sakit Hermina, Jalan Kintamiraya dan Mogot Mall Kalideres. Sontak razia parkir liar yang digelar Sudin Perhubungan Jakarta Barat ini membuat keluarga pasien lainnya panik dan segera memindahkan motornya. Sementara puluhan sepeda motor lain yang tidak diketahui pemiliknya langsung mendapat tindakan cabut pentil ban hingga diangkut ke dalam truk. Tanya menyasar sepeda motor, seorang juru parkir liar yang beroperasi di depan rumah sakit ini juga diangkut petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Razia ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi akibat keberadaan parkir liar yang memakan badan jalan. Sementara para pemilik kendaraan juga dihimbau untuk memarkirkan kendaraannya di tempat resmi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, di usia baru 499 tahun, Kota Jakarta punya tambahan stasiun KRL, yaitu Stasiun Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara. Ada rekan Yasmin Atania di sana. Yasmin, setelah resmi dibuka kemarin, apakah stasiun JIS sudah ramai digunakan pada hari ini? Ya baik, selamat siang David dan juga pemirsa. Betul sekali, kabar baik bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang sering berkegiatan di Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Baik itu untuk menonton pertandingan, olahraga ataupun nonton konser, pasti ada nih pemirsa di sini nih. Tak perlu khawatir, saat ini sudah tersedia stasiun KRL JIS yang dekat sekali dengan Jakarta International Stadium. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin ke JIS hanya perlu naik ke JPO atau jembatan penyeberangan orang, kurang lebih membutuhkan 3 hingga 4 menit saja dengan berjalan kaki untuk bisa masuk ke area stadion. Nah, terkait dengan fasilitas yang ada di sini juga sudah cukup lengkap, sudah ada toiletnya, musola, sesuai dengan standar operasional untuk stasiun naik turun penumpang di KRL ini sendiri. Terkait dengan apakah sudah banyak penumpang yang menggunakan fasilitas atau yang menggunakan stasiun KRL JIS ini sendiri, berdasarkan pemantauan kami tadi sudah cukup banyak, terutama di pagi hari bagi mereka yang akan berkegiatan menuju ke arah Jakarta Kota. Terkait dengan hal-hal yang perlu ditingkatkan, kami baru saja resmikan ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan tadi, terutama terkait dengan jam operasional. Baru saja dimulai dari pukul 5.30 hingga 21.30 Indonesia Barat. Ini banyak juga dikeluhkan oleh masyarakat, meminta agar nantinya jam operasional ditambahkan lagi, terutama jika ada event-event khusus ya di JIS. Kemudian terkait dengan lajur peron, sejauh ini baru ada 1 peron yang diaktifasikan. Jadi bagi Anda pemirsa sudah tak perlu khawatir lagi. Bagi Anda ingin datang ataupun ingin sekedar melihat-lihat stadion JIS begitu ya, sudah bisa langsung mengakses dan turun di stasiun KRL JIS Jakarta Utara. David. Ya baik, Yasmin, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demo menuntut evaluasi Kabinet Prabowo Gibran di depan gedung DPR RI diwarnai kericuhan. Ratusan mahasiswa saling dorong dengan aparat. Ya ini pemirsa, masa dari Pergerakan Mahasiswa Islam atau PMII bentrok dengan aparat kepolisian saat berdemo di depan gedung DPR RI pada Senin sore. Kericuhan berawal saat aparat memadamkan api di ban bekas yang dibakar oleh massa, dan aksi ini menyulut emosi massa hingga nyaris baku hantam. Dalam aksinya, massa menyuarakan 5 tuntutan, mulai dari perbaikan ekonomi, reshuffle Kabinet Prabowo Gibran hingga perombakan struktur Badan Gizi Nasional.
Pemirsa, dampak pemadaman listrik bergilir oleh PLN mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Tidak sedikit pengusaha yang mengeluhkan kerugian material hingga ASI perah ibu menyusui yang rusak ketika disimpan terlalu lama tanpa pendingin. Pemadaman listrik bergilir oleh PLN berdampak bagi warga di sejumlah kota dan di seluruh lapisan masyarakat. Di Karawang, Jawa Barat, pelaku UMKM menjadi warga yang paling banyak mengeluhkan kerugian. Salah satunya dirasakan oleh pedagang ikan hias. Menurut pedagang, sistem sirkulasi air dan juga pasokan oksigen di akuarium maupun kolam sangat bergantung pada tenaga listrik. Ketika aliran listrik terhenti, risiko kematian ikan meningkat. Terlebih, pemadaman listrik berlangsung hingga berjam-jam lamanya. Ya. Berapa jam kemarin mati listrik? 4 jam. 4 jam ya. Nah itu bisa keluar duit 400.000 saya. 2 kali beli pertamax 200.000. 2 kali. 2 kali beli pertamax. Tidak hanya pelaku UMKM, pemadaman listrik juga dikeluhkan ibu menyusui seperti di Semarang, Jawa Tengah. ASI yang telah diperah dan disimpan di lemari pendingin menjadi rusak dan basi akibat listrik yang padam terlalu lama. Juli besok kan saya kerja. Nah, saya udah mulai menyetok ASI karena saya akan bekerja kembali. Takut kalau anak saya kekurangan nutrisi dari ASI tersebut. Masyarakat mengeluhkan kebijakan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN menjelaskan bahwa pemadaman dilakukan sebagai langkah pemulihan akibat adanya kendala pada infrastruktur pembangkitan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada masalah pada pasokan batu bara untuk PLTU PLN. Yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah udah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Lebih jauh, PLN juga menjamin kondisi ini akan bersifat sementara seiring membaiknya perbaikan dan juga membaiknya pasokan batu bara. Tim Liputan iNews melaporkan. Bea Cukai mengungkap 2 kasus impor pakaian bekas ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat. Ratusan peti kemas berisi balpres siap edar disita. Puluhan ribu pakaian bekas atau balpres impor ilegal disita dari 2 pelabuhan. Dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Bea Cukai mengamankan 43 peti kemas berisi ribuan pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sementara kasus kedua, pengungkapan di pergudangan Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Tim Bea Cukai menyegel ribuan pakaian bekas ilegal senilai 16,48 miliar rupiah. Pengungkapan impor pakaian bekas ilegal bertujuan melindungi industri tekstil tanah air. Seolah tidak pernah kapok membuat sensasi, seorang selebgram, Adam Denny, kembali berurusan dengan polisi karena merusak dan mengancam menggunakan airsoft gun di sebuah kafe kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dan aksi ini diduga dipicu emosi pelaku yang tidak terima rekannya dimarahi pemilik kafe. Selebgram Adam Denny kembali berulah dan terekam CCTV saat mengamuk, mengancam, dan melakukan perusakan di depan kafe kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Tak hanya itu, ia juga terekam nampak mengeluarkan senjata jenis airsoft gun yang diselipkan di pinggang. Tak lama seorang petugas keamanan menenangkan agar kericuhan tidak berlanjut. Video perusakan ini pun viral. Tak butuh waktu lama korban melapor hingga Adam Denny digelandang dari kediamannya ke Polres Jakarta Utara. Hasil pemeriksaan, pelaku emosi karena rekannya yang merupakan mantan karyawan di kafe tersebut dimarahi pemiliknya. Saat ini polisi masih mendalami asal-usul senjata airsoft gun yang dibawanya. Tersangka ini sendiri sudah datang ke tempat tadi dan sempat melakukan pengancaman terhadap saksi yang berada di TKP. Di sini untuk tersangka ADM sendiri sudah kami lakukan penahanan. Akibat perbuatannya ia dijerat pasal 306 tentang penguasaan senjata api serta pasal 521 KUHP tentang pengerusakan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Seorang pria nyaris jadi bulan-bulanan warga karena melakukan tindak asusila pada anak perempuan di bawah umur di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap warga saat kabur ke atas genteng warga. Sejumlah warga berusaha mengamankan seorang pria SR 51 tahun yang kabur dan naik ke atap rumah kontrakannya di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku panik karena warga emosi hendak menghakiminya karena ketahuan melakukan tindakan asusila pada anak perempuan S 12 tahun. Lu paksa kan? Pelaku yang berusaha melarikan diri lalu menjebol plafon kontrakannya, namun diketahui warga. Usai diamankan, pelaku lalu diinterogasi dan diketahui jika aksi bejatnya dilakukan saat kondisi sepi, di mana warga tengah melaksanakan sholat Jumat. Udah kabur, udah jauh itu, udah nggak dari situ itu ngumpet. Karena takut ketahuan mungkin dia ngumpetnya di loteng. Tapi itu udah jauh dari rumah dia, itu bukan dari tempat tinggal di sana. Pelaku lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk pendampingan dan kondisi mental. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Liburan sekolah tahun ini makin meriah dengan hadirnya berbagai aktivitas bertema Piala Dunia di Living World Alam Sutera Tangerang, Banten. Bertajuk Football Euphoria 2026, pengunjung diajak merasakan keseruan sepak bola lewat kompetisi, permainan interaktif hingga hadiah yang menarik. Demam Piala Dunia kental terasa di West Atrium Living World Alam Sutera Tangerang. Nuansa sepak bola sudah terasa mulai dari dekorasi ikonik serta instalasi menarik lainnya yang akan memanjakan pengunjung selama masa liburan sekolah. Program Football Euphoria 2026 ini berlangsung sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Menghadirkan berbagai aktivitas untuk seluruh kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Salah satu aktivitas yang paling menarik perhatian adalah kompetisi juggling competition dan goal celebration competition. Kalau kita lihat dari antusiasnya cukup positif ya Mas, karena kita lihat dari banyaknya anak-anak bisa lihat di sini yang main shoot the press ini cukup banyak sekali ya. Mereka itu terlihatnya pengen ikut berpartisipasi dalam euforia ini juga sih. Tingginya antusiasme pengunjung, Living World Alam Sutera berharap program serupa bisa terus menghadirkan pengalaman baru dan menjadikan pusat perbelanjaan sebagai ruang rekreasi serta hiburan bagi masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Salam Pulungan dan Jemi Jasin, iNews melaporkan.